Oke, kenapa sih Pancasila mau dijadikan kepribadian? Karena memang Pancasila ini dasar negara yang digali sedemikian rupa untuk mengakomodir keindonesiaan kita, ya, mengakomodir kita sebagai bangsa Indonesia yang satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yang punya mindset Indonesia Raya, yang punya mindset merah putih, yang punya mindset bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Untuk mengakomodir Indonesia seperti itulah Pancasila itu digali. Dasar ketuhanan yang Maha Esa, ya, karena kita bangsa Indonesia ini bangsa yang bertuhan, berketuhanan, dan kita mempunyai macam-macam agamanya, keyakinannya gitu ya. Sehingga bagaimana caranya nih mempersatukan orang-orang yang beraneka ragam agama dan kepercayaan ini kan. Jadi ada ketuhanan itu. Karena bangsa kita memang bangsa yang berketuhanan. Terus ada kemanusiaan ya, karena kita nggak boleh saling memperlakukan sebagai bukan manusia kan. Kita nggak akan bisa bersatu kalau kita tidak bisa adil terhadap golongan lain, kelompok-kelompok lain, manusia-manusia lain. Kita tidak bisa bersatu kalau kita tidak beradab gitu kan. Kita tidak bisa bergotong royong, tidak bisa bersatu dan bergotong royong kalau kita hanya karena perbedaan agama, suku dan ras ya, kita berpecah belah dan bermusuh-musuhan. Tidak boleh kita rebut-rebutan kan, rebut-rebutan, sikut-sikutan di dalam mencapai cita-cita kita. Nah, bagaimana nih Pancasila setelah dia tersusun menjadi ketuhanan, kemanusiaan, terus persatuan atau kebangsaan, kemudian kerakyatan. Dan itu sila 1, 2, 3 itu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan atau kebangsaan. Itu adalah tentang bagaimana kita dipersatukan karena perbedaan suku, ras, dan agama, segala macam perbedaan gitu ya. Kemudian yang keempat adalah kerakyatan. Itu adalah pola kepemimpinan yang kita pakai untuk menjadi sistem kepemimpinan kita supaya semua dapat menerima pola kepemimpinan itu. Kemudian yang terakhir adalah tujuan kita, yaitu kesejahteraan sosial. Jadi keadilan sosial itu sebenarnya bicara tentang berbagi kesejahteraan ya. Kita bangsa Indonesia di dalam menjadikan negara itu sebagai alat untuk mendatangkan kesejahteraan buat kita semua. Jadi kalau kita sederhanakan Pancasila itu, jadi pertama tiga sila. Yang pertama adalah sila untuk mempersatukan ya, khusus untuk mempersatukan sehingga kita dapat menjadi bangsa yang satu kesatuan itu loh. Kita menjadi satu kesatuan karena waktu kita lahir di proklamasi juga kita nggak mungkin kita menjadi negara yang tidak satu kesatuan ya, karena selama kita berjuang selama 17 tahun dari Sumpah Pemuda, ketika kita bersumpah untuk bersatu, ketika kita mengatakan Indonesia satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, lalu kita berjuang selama 17 tahun menuju pada kemerdekaan, kita di situ berjuang bersama-sama, tidak ada suku, tidak ada ras, itu tidak ada agama di situ. Yang ada adalah semuanya kita bersatu, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Jadi nggak mungkin setelah kita merdeka di proklamasi 17 Agustus 1945 itu kita tiba-tiba menjadi negara yang menghilangkan perjalanan kita selama 17 tahun itu. Saling kita mengkhianati di situ, tidak mungkin. Jadi ketika kita menjadi negara, menyusun negara tanggal 18 Agustus 1945 ya kita, negara yang kita susun adalah negara yang bahan bakunya atau syarat negaranya itu adalah yang merdeka di proklamasi 17 Agustus 1945 itu. Kita menjadi satu keluarga besar bangsa Indonesia walaupun kita beraneka ragam, dan kepemimpinan juga yang bisa diterima oleh semua gitu. Itu kerakyatan bukan kerajaan, bukan negara suatu agama tertentu, bukan negara golongan tertentu, bukan negara keluarga tertentu, negara semua untuk semua. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kita yang memimpin kita bukan seorang, bukan agama tertentu, bukan suku tertentu, ya ras tertentu yang memimpin kita bukan, tapi yang memimpin kita adalah hikmat kebijaksanaan ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kepemimpinan yang berbentuk kerakyatan dan dipimpin dengan hikmat dan kebijaksanaan, menjunjung tinggi permusyawaratan perwakilan. Itulah bentuk desain daripada
kepemimpinan Indonesia gitu. Yang mana itu adalah kepemimpinan yang luar biasa. Kepemimpinan yang baik itulah kepemimpinan yang kerakyatan. Dan sebaik-baiknya kepemimpinan yang kerakyatan adalah kepemimpinan yang berkedaulatan rakyat. Disitulah kita menjadi sebuah organisasi negara dengan persatuannya seperti itu dan kepemimpinan seperti itu, dengan cara berbagi kesejahteraannya tadi itu ya, berkeadilan sosial buat semua tanpa mengecualikan suatu golongan dan lapisan. Ya, itu Pancasila. Itu kita harus menjadikan dia sebagai kepribadian kita. Begitulah kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia tuh. Nah, cuman bagaimana caranya kita menjadikan Pancasila ini menjadi kepribadian, menjadi dia meresap ke dalam perasaan kita ya, karena kata Bung Karno, Pancasila itu adalah 5 perasaannya bangsa Indonesia. 5 perasaan yang digali dari buminya rakyat Indonesia. Dia harus menjadi perasaan, ya, perasaan ketuhanan, perasaan kemanusiaan, perasaan persatuan atau perasaan kebangsaan, perasaan kerakyatan, perasaan keadilan sosial. Ini harus menjadi perasaan, menjadi sistem perasaan gitu ya, di dalam diri kita. Kalau Pancasila dikatakan sebagai perasaan, ya kalau kita melihat kepada dunia olah jiwa, ya, kalau Pancasila itu disebut sebagai perasaan, maka Pancasila itu artinya dia tidak hanya menjadi mindset, ya, tidak hanya menjadi pola pikir, tidak hanya menjadi pemikiran, tapi dia harus menjadi perasaan. Kalau kita bicara perasaan berarti kita bicara itu sudah melekat, Pancasila sudah melekat pada diri kita. Ya berarti kita harus paham banget ya bagaimana Pancasila itu, kita harus paham banget bagaimana dengan kebaikan-kebajikannya sebagai nilai ya, sebagai bagian dari cinta kasih ya, sebagai sesuatu yang inline atau sejalan dengan nama Tuhan misalnya. Itu Pancasila itu dapat diterima oleh agama, semua agama. Ini Pancasila ya. Pancasila itu adalah perasaan, kata Bung Karno, yang artinya adalah bahwa Pancasila itu harus menjadi perilaku. Kalau sudah bicara Pancasila sebagai perasaan, berarti dia harus menjadi perilaku kita, harus menjadi kebiasaan kita gitu. Harus menjadi spiritualitas kita, harus menjadi emosi, harus menjadi bawah sadarnya kita gitu loh, kesadaran alam bawah sadar. Pancasila itu supaya dia benar-benar motivasi atau keinginan luhur kita di dalam berbuat, atau sesuatu yang menggerakkan perbuatan kita lah maksudnya gitu ya. Pancasila menjadi perasaan seperti itu. Nah, bagaimana caranya Pancasila menjadi perasaan? Apakah kita cukup menghafalkan Pancasila lalu kita setiap sila kita urai menjadi poin-poin, sekian poin misalnya, ya kan? Atau menjadi butir-butir, sekian butir setiap silanya, terus kita hafalin, terus kita praktekin satu-satu. Bukan seperti itu yang dimaksud. Ya, bukan seperti itu yang dimaksudkan oleh para pendiri bangsa kita. Bagaimana kita menjadikan Pancasila itu sebagai kepribadian. Di lagu Garuda Pancasila itu ya, pribadi bangsaku, ayo maju, maju. Pancasila dasar negara bisa membawa kita kepada masyarakat adil makmur, dan bisa menjadi kepribadian kita yang membuat kita menjadi maju. Namun cara kita menjadikan Pancasila itu untuk menjadi perasaan kita, karakter ya, melekat pada jiwa kita alam bawah sadar, itu rupanya harus dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah gitu tuh. Dia menyusun Undang-Undang Dasar 45. Indonesia Merdeka itu yang lahir di proklamasi dipertemukan dengan Pancasila sehingga lahirlah Undang-Undang Dasar 45. Dan di dalam Undang-Undang Dasar 45 ini ada 3 hal yang akan membentuk kebudayaan kita sehingga dia akan menjadi kepribadian. 3 hal itu yang di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu adalah sosial, politik, ekonomi. Nah itu, kalau kita bicara bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ada 3 hal yang kita bicarakan di situ, yaitu kehidupan sosial, kehidupan politik, dan kehidupan ekonomi. Jadi 3 hal ini akan membentuk yang namanya kebudayaan. Jadi sosial, politik, ekonomi, budaya. Nah budaya itu dibentuk oleh sosial, politik, ekonomi.
Dan sosial politik ekonomi budaya inilah yang akan menjadi kepribadian Indonesia atau kebudayaan yang terbentuk oleh sosial politik ekonomi itulah yang akan menjadi kepribadian. Makanya ada yang namanya disebut USDEK ya. Pancasila itu bermanifesto menjadi USDEK. USDEK itu kepanjangannya Undang-Undang Dasar 45, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi terpimpin, Ekonomi terpimpin, Kepribadian Indonesia. Bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu isinya sosialisme ala Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin. Nah, 3 hal ini isinya UUD 45 ini yang membentuk kebudayaan Indonesia gitu loh. Kalau kita bicara Pancasila sebagai kepribadian, kita berpikir bagaimana kita bahwa Pancasila itu bermanifestasi atau bermanifesto politik menjadi USDEK ya. Kemudian itulah menjadi kebudayaan, kemudian itulah menjadi kepribadian kita. Itu ada proses seperti itu yang harus terjadi di dalam kita mengimplementasikan Pancasila ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, terjawab bagaimana kita menjadikan Pancasila sebagai kepribadian. Nah, bagaimana dengan pertanyaan khususnya kalangan agama gitu. Apakah Pancasila itu sejalan dengan agama? Ya. Kalau sejalan dengan agama berarti kita tinggal terima aja yang tadi itu ya. Pancasila menjadi sosial, politik, ekonomi di dalam Undang-Undang 45, terbentuklah kebudayaan dan kebudayaan itu menjadi kepribadian, no problem. Ya, tinggal kita sekarang bagaimana kita sejauh mana Pancasila itu sejalan dengan ajaran agama. Nah, gitu loh. Bung Karno juga berkata gitu guys ya. Pancasila, Republik Indonesia membawa prinsip, membawa ajaran, sebagaimana juga agama membawa ajaran. Nah, itu tuh. Jadi ini kan unik ya. Jadi Pancasila, dasar negara kita, Republik Indonesia atau negara yang berdasarkan Pancasila, itu membawa prinsip, membawa ajaran, sebagaimana juga agama membawa ajaran. Nah, ini perkataannya Bung Karno ya, bahwa Pancasila itu sangat sejalan inline dengan agama ya. Pancasila itu sangat sejalan dengan agama. Walaupun kita tidak bisa menyebutnya sebagai agama, dia sejalan dengan agama guys. Apa sih yang diajarkan oleh agama? Nah, ini pertanyaan. Kebetulan saya orang Islam, jadi kita kalau agama berarti kita bicara syariat agama gitu ya. Nah, sejauh mana itu Pancasila sejalan dengan syariat agama Islam misalnya? Ini bukan berarti Pancasila itu hanya sejalan dengan syariat Islam ya. Ini tentu saja sejalan dengan syariat agama manapun, karena Pancasila tidak bertentangan dengan agama manapun ya. Dia akan selaras sejalan dengan agama manapun. Karena ini Pancasila ini merupakan fitrah. Nah, bagaimana Pancasila terkait dengan Al-Quran misalnya guys ya. Pancasila, Bung Karno mengatakan bahwa tekanan kata daripada Pancasila itu adalah di sisi pemersatuannya. Ya, ini ada tekanan kata daripada Pancasila itu adalah di sisi pemersatuannya. Jadi Pancasila itu tentang bersatu. Apa kata agama tentang syariat? Misalnya apa kata Quran tentang syariat agama? Kata Al-Quran di surat 42 ayat 13 ya. Tuhan mensyariatkan kepada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa termasuk Nabi Muhammad. Syariatnya apa? Tegakkanlah agama, jangan berpecah belah. Nah, itu dengan penjelasan yang satu kalimat itu ya, tegakkan agama dan jangan berpecah belah. Itu syariat. Terdapat definisi syariat di situ. Jadi apa syariat itu? Ya intinya menegakkan agama, dan menegakkan agama itu adalah bersatu. Sama dengan Pancasila juga ya, titik tekannya adalah bersatu. Pancasila dikatakan oleh Bung Karno, tekanan kata dari Pancasila adalah di daya pemersatunya. Di syariat agama tadi kami mensyariatkan kepada kamu apa yang disyariatkan kepada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, tegakkanlah agama, jangan berpecah belah. Intinya kita menegakkan agama. Bagaimana kita menegakkan agama itu? Kita menegakkan persatuan antara sesama manusia. Karena memang manusia itu harus bersatu ya, nggak boleh dia berpecah belah manusia itu. Ya, bersatu di dalam kemanusiaan. Dan karena Tuhan itu kita anggap esa gitu kan. Wah, esa itu bukan berarti ngomong
monoteisme atau trinitas atau bukan seperti itu. Maksudnya Tuhan Esa itu kita ini diciptakan oleh pencipta yang sama gitu ya. Kita diciptakan oleh pencipta yang sama, oleh karena itu yang menciptakan kita itu Esa ya bagi seluruh alam semesta kan. Karena semua diciptakan oleh pencipta yang sama itu, yang memelihara, yang mengatur seluruh alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan yang itu juga. Jadi itu yang kita maksud dengan Esa itu. Jadi manusia kan harus satu. Jadi manusia harus bersatu karena ini manusia ini pintar, cerdas ya. Kalau dia nggak bersatu, dia musuh-musuhan, dia pecah belah, dia akan menggunakan akalnya ini yang cerdas ya, yang sekarang itu sudah mampu membuat AI kan, mampu membuat senjata nuklir, mampu membuat macam-macam alat-alat yang sangat berbahaya gitu ya kalau dipakai secara negatif. Nah kalau manusia itu sudah berpecah belah, musuh-musuhan kayak gitu, pasti hancurlah dunia ini, pasti itu. Hancur dunia ini. Ya hancur rata ya, dengan tanah. Tidak ada lagi pohon, tidak ada lagi apa gitu. Ya. Terbakar semua alam seluruh permukaan bumi ini. Kalau manusia sudah bermusuh-musuhan, rusak di darat, di laut, di udara pasti rusak deh. Ya. Manusia itu kan punya kemampuan untuk merusak yang sedahsyat itu. Apalagi kalau berpecah belah ya, mereka akan selalu mencari cara bagaimana untuk mempertahankan hidupnya. Ya, survive mode-nya itu dia pasang sekuat-kuatnya, lalu dia akan menghancurkan yang lain untuk mempertahankan hidupnya. Jadi manusia nggak boleh berpecah belah, nggak boleh bermusuh-musuhan. Artinya, walaupun dia beraneka ragam suku, ras, dan agama, manusia tetap harus bersatu. Bagaimana caranya bersatu tuh? Pokoknya tegakkan agama. Bagaimana cara kamu bersatu? Ya cari cara dong. Ya cara bersatunya itu dicari. Ya tentu saja tekniknya itu di persaudaraannya, terus di pola kepemimpinannya, di berbagi kesejahteraannya itu tuh harus diatur yang bagus tuh. Ya harus diatur yang bagus ya. Sekali lagi di pola persaudaraannya, kalau dia beraneka ragam, suku ras agama, gimana cara bersatunya? Terus bagaimana pola kepemimpinannya? Kepemimpinan yang diajarkan oleh orang-orang suci terdahulu adalah kerakyatan ya. Zaman dulu ada kerajaan juga tetap dia bersifat kerakyatan gitu kan. Tapi tentu saja Indonesia sebagai negara yang punya rakyatnya itu dia berdaulat ya, mengambil alih kedaulatannya kolonial pada saat itu. Dari pernyataan kemerdekaan kita itu otomatis kita mempunyai mengambil alih kedaulatan si kolonial, sehingga rakyat Indonesia yang pada saat itu merdeka dia menjadi rakyat yang berdaulat gitu. Rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dia berdaulat ya, secara kesatuan, sebagai satu kesatuan. Nah itulah bangsa kita tuh, bangsa Indonesia itu guys. Jadi bagaimana ya menegakkan agama itu, persaudaraannya harus kayak gimana, kemudian kepemimpinannya harus kayak gimana, kemudian berbagi kesejahteraannya gimana, nah gitu loh. Ya selamat datang buat kawan-kawan Harry, Pak Jo, Jasmiyah, Febri, Rizky, thank you for coming. Ya Pak Bambang juga ya. Oke guys, jadi begitulah cara kita menegakkan agama ya. Kalau itu kita mencari yang intinya adalah di pemersatuan, di daya pemersatuannya. Sama dengan Pancasila juga tadi, yaitu tekanan kata daripada Pancasila itu adalah di daya pemersatunya. Nah, ini ada titik temu nih antara Pancasila dan keagamaan, ya, sehingga kita bisa mengetahui ada jembatan di situ. Sehingga kita tidak lagi mengatakan bahwa agama dan Pancasila itu tidak ada hubungan gitu. Jangan ngomong agama kalau lagi ngomong Pancasila, jangan ngomong Pancasila kalau lagi ngomong agama. Yang kayak begitu, saya kira ini ya membuat kita menjadi sempit bergerak, karena kita nggak mungkin membagi kehidupan kita, tubuh kita kan, mindset pikiran kita, perasaan dan seterusnya, kita bagi menjadi dua gitu, satu untuk Pancasila, satu untuk agama. Tentu saja Pancasila ini adalah seperti yang Bung Karno katakan bahwa Pancasila Republik Indonesia membawa prinsip, membawa ajaran, sebagaimana juga agama membawa ajaran, kan gitu kan. Malahan itu ada dikatakan juga oleh Bung Karno bahwa nasionalisme kita, ya kan, nasionalisme kita
yaitu yang sudah mengkerucut menjadi kehidupan berbangsa bernegara ya. Nasionalisme kita adalah suatu nasionalisme yang dapat menjadikan kita perkakasnya Tuhan dan dapat menjadikan kita hidup di dalam roh. Terima kasih Pak Bambang, terima kasih Pak Mandor. Oke, nasionalisme kita adalah suatu nasionalisme yang dapat menjadikan kita perkakasnya Tuhan. Bayangkan itu guys ya. Jadi kita hidup berbangsa bernegara kita dengan 4 pilar itu ya, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, UUD 45, NKRI. Sebenarnya itu dapat menjadikan kita sebagai perkakasnya Tuhan loh. Sampai segitunya loh. Ya saking sejalannya dengan ajaran agama Pancasila itu. Ya, saking Bung Karno kan mengatakan membawa prinsip, membawa ajaran sebagaimana juga agama membawa ajaran. Jadi pantas kalau Bung Karno mengatakan bahwa nasionalisme kita adalah suatu nasionalisme yang dapat menjadikan kita perkakasnya Tuhan dan dapat menjadikan kita hidup di dalam roh. Hidup di dalam roh itu apa? Ini kan alam semesta ini kan dihidupkan oleh roh ya, oleh roh yang dipancarkan oleh Tuhan gitu kan, sehingga dia menjadi hidup, dia terpelihara, dia terawat, yang rusak akan terperbaiki secara otomatis kan gitu kan. Itulah yang menjadi hidup ya dia. Itu alam semesta itu. Kalau kita hidup dengan Pancasila ini, menjadikan Pancasila sebagai pola kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita, ya kan, menjadi perasaan, menjadi spiritualitas, gitu kan, menjadi perbuatan kita, menjadi mindset, itu kita bisa menjadi perkakasnya Tuhan dan dapat menjadikan kita hidup di dalam roh, gitu. Jadi sampai seperti itu guys ya. Disitulah titik temu antara Pancasila dan syariat agama. Sama-sama pemersatu. Sama-sama untuk menegakkan kehidupan. Untuk menegakkan kehidupan itu maksudnya menegakkan agama, yaitu menegakkan kehidupan ya. Karena agama itu kan sistem berkehidupan ya. Sistem berkehidupan supaya kita hidupnya benar ya, diridhoi oleh Tuhan ya. Kita bisa dapat bertahan hidup, tapi bertahan hidupnya kita tidak ada bermusuh-musuhan sama yang lain, kita tidak saling memusnahkan, tidak saling memperbudak ya, tidak saling merugikan satu sama lain, kan begitu kan. Jadi di situ titik temu antara Pancasila dan syariat agama ya, sama-sama mempunyai daya pemersatu untuk berkehidupan sosial. Nah gitu, titik temunya itu di situ guys. Bung Karno ada mengatakan bahwa Pancasila itu gotong royong gitu ya. Kalau Pancasila itu dikecilkan gitu kan, dia akan menjadi gotong royong. Jadi Pancasila ini di satu sisi dia adalah pemersatu, ya pemersatu, tentu saja pemersatuan Pancasila itu bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika. Di sisi lain dia adalah gotong royong. Jadi kenapa gotong royong? Karena tujuan kita bersatu adalah untuk bergotong royong, untuk kenal mengenal, bersinergi, bergotong royong kan begitu kan. Nah, jadi berarti maksud daripada syariat agama juga kita begitu ya, kita jangan pecah belah, itu maksudnya supaya kita kenal mengenal, bersinergi, bergotong royong, saling tolong menolong, saling melengkapi, saling meminta satu sama lain, take and give, untuk bisa saling sama-sama membantu, tolong menolong, mewujudkan cita-cita kita masing-masing ya, baik dalam bertahan hidup maupun untuk hidup di dalam kebaikan ya, cinta kasih, menjunjung tinggi nilai-nilai yang kita anut. Itu. Nah, bagaimana Nabi Muhammad misalnya menjalankan syariat ya. Ternyata Nabi Muhammad menjalankan syariat tidak sama dengan khilafah guys ya, tidak sama. Aku bilangin tidak sama dengan cara para khilafah itu menegakkan agama. Nabi Muhammad menegakkan agama justru sama dengan polanya Bung Karno ya. Di mana letaknya Nabi Muhammad menjalankan syariat agama? Nah, itu beliau menggunakan Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah manifestasi atau manifesto politik daripada ajaran Quran. Ya, yaitu yang intinya adalah di Madinah itu ada suku-suku Yahudi, ada Arab Badui, ada umat Islam, ada 2 suku, ya kan? Ini beraneka ragam guys, malah beraneka ragam masyarakat Madinah itu. Sama seperti kita, Indonesia satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ya kita beraneka ragam. Kita syarat mendirikan negaranya itu atau masyarakatnya itu sama-sama masyarakat beraneka ragam.
Ya kan gitu kan. Dan kita menerima keberagaman, ya. Nabi Muhammad menerima keberagaman, kita menerima keberagaman. Yang Nabi Muhammad mengatakan yang beraneka ragam itu umat yang satu. Kita juga bangsa Indonesia juga kita mengatakan Bhinneka Tunggal Ika. Bisa kita bilang kita ini adalah umat Indonesia yang beraneka ragam tapi satu kesatuan berbhinneka tunggal ika gitu ya. Persis sama dengan apa yang dibentuk oleh Nabi Muhammad di Madinah pada saat itu. Jadi berbeda dengan khilafah. Ya. Khilafah itu ada semacam pengkastaan ya antara orang Islam dengan non-Islam itu. Tapi Nabi Muhammad nggak ada itu pengkastaan. Justru kita Bung Karno ya, para pendiri bangsa kita khususnya Bung Karno yang mencetuskan Pancasila itu sama dia cara menjalankan kehidupan bermasyarakatnya. Itu prinsip yang pertama itu. Jadi ada 3 prinsip yang memang Pancasila juga dikecilkan menjadi 3 prinsip ya. Prinsip yang pertama itu persaudaraannya kebangsaan yang atau bangsa yang sosialistik, bangsa yang jiwa sosialnya tinggi, yang menerima semua golongan tanpa mempermasalahkan perbedaan. Nah gitu. Itu maksudnya ya. Kemudian yang kedua adalah kepemimpinannya, kepemimpinan yang kerakyatan, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Itu yang kemudian kita kenal dengan demokrasi terpimpin. Kalau kita demokrasi terpimpin, apakah Nabi Muhammad juga menjalankan seperti itu? Ternyata iya loh. Ya, Nabi Muhammad juga itu wujud daripada demokrasi terpimpin. Kenapa kita katakan demokrasi terpimpin? Demokrasi ya, karena Nabi Muhammad tidak memimpin sebagai raja. Itu ada pengakuan beliau. Beliau tidak memimpin sebagai raja. Ya, Nabi Muhammad tidak memimpin sebagai raja. Dia memimpin sebagai rakyat, sebagai hamba. Ya, ada pengakuan beliau di situ. Beliau memimpin sebagai hamba. Dan tentu saja beliau sebagai utusan Tuhan, orang yang suci, dia akan memimpin dengan kebaikan, kebajikan, cinta kasih, yang artinya beliau memimpin dengan hikmat dan kebijaksanaan. Ya sama dengan Pancasila juga, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada permusyawaratan perwakilan di situ karena yang memimpin bukan seorang raja gitu ya, yang mempunyai 3 wewenang sekaligus di tangannya gitu. Tapi dipimpin oleh rakyat, salah seorang rakyat yang terpilih menjadi Nabi Muhammad juga kan dipilih kan sama masyarakat Madinah ya untuk menjadi pemimpin mereka gitu. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan itu sangat sejalan dengan kepemimpinannya Nabi Muhammad yang mengatakan beliau memimpin sebagai hamba sekaligus rasul. Hamba artinya kerakyatan, rasul artinya hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang harus menjunjung tinggi permusyawaratan perwakilan. Itu sila 4 guys. Nah gitu. Dan kemudian demokrasi terpimpin ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa ini kita bicara tentang keesaan Tuhan ya. Kalau Tuhan itu Esa, kita harus bersatu lah. Bersatunya dengan cinta kasih sayang ya. Dengan kasih sayang atau saling hormat menghormati kemerdekaan, berperi kemanusiaan, berperi keadilan. Ini adalah cinta kasih yang tanpa syarat ya. Pokoknya manusia diperlakukan sebagai manusia. Pokoknya kalau manusia ya diperlakukan dengan adil. Sebagaimana kita sendiri ingin diperlakukan dengan adil oleh orang lain. Kan begitu kan. Pancasila itu sejalan dengan apa yang menjadi prinsip-prinsip inti daripada pokok-pokok pikiran daripada Piagam Madinah. Ya. Kebetulan di Pancasila juga oleh Bung Karno dikecilkan menjadi sosio nasionalisme, sosio demokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian itulah yang justru dijabarkan menjadi Pancasila gitu ya. Sebenarnya kalau kita start awalnya kerangka berpikir di dalam membentuk sebuah negara itu ada 3 kerangka yang utama, yaitu terkait persaudaraan, kepemimpinan, dan berbagi kesejahteraannya. Nah itu. Oke guys ya, jadi begitulah Pancasila ternyata sangat nyambung dengan Al-Quran. Jadi artinya Pancasila ini ketika kita Pancasila kita jadikan sebagai dasar negara, itu sama dengan kita menjadikan kitab suci sebagai dasar negara gitu kan. Dan ketika dasar Pancasila ini bermanifesto menjadi Undang-Undang 45 yang isinya sosialisme ala Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, itu adalah seolah-olah merupakan manifesto daripada kitab suci menjadi
Undang-Undang Dasar gitu ya. Yang kemudian itulah yang menjadi kebudayaan dan kemudian menjadi kepribadian kita. Nah, disitulah kita mengetahui bahwa Pancasila. Kita memahami seperti apa Pancasila itu menjadi kepribadian kita, guys. Merdeka!